Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Celia. Saya dari kelas akuntansi 2A non-reguler. Saya akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam pertama dan hadis adalah sebagai sumber ajaran Islam yang kedua. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama. Nah, maksud dari Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama adalah Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Masa Al-Quran diturunkan yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun dan wafat pada usia 63 tahun. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur selama kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, Al-Quran terdiri dari 114 surat dan 6.666 ayat. Wahyu pertama adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, berhalwat di Gua Hiro pada 17 Ramadan 41 Hijriah atau malam Lailatul Qadar. Ayat terakhir Al-Maidah ayat 3, sedang wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah 63 Hijriah. Al-Quran dijadikan sebagai landasan nilai bagi umat Islam dalam menentukan hukum suatu tindakan, menunjukkan dan menuntunnya kepada jalan menuju tujuannya, dan menjelaskan tentang hakikat kehidupan manusia dalam hubungan dengan sesamanya, lingkungan, dan dengan Tuhannya. Makanya Al-Quran itu disebut dengan sumber ajaran Islam yang pertama. Yang kedua, hadis adalah sumber ajaran Islam yang kedua. Maksud dari sumber ajaran Islam yang kedua adalah segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berupa ucapan dan perbuatan. Menurut para ulama, hadis merupakan kedudukan kedua sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran, atau itijad adalah sumber pengembangan hukum Islam. Itijad merupakan sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja untuk ijtihad adalah sumber pengembangan hukum Islam. Ijtihad merupakan sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu permasalahan, sesuatu perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan mempertimbangkan dengan matang. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.